Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anissa Kila, dengan NIM 23102 112200084 bersama teman saya, Salwa, Natania, Tasya, Nana, dan Aira ingin membahas tentang implikasi lahan basah terhadap konteks hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang lahan basah, yaitu kawasan yang tergenang air secara permanen atau musiman, seperti rawa, mangrove, dan gambut. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis penting, seperti menyerap banjir, menyaring air, dan menyimpan karbon, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Banyak lahan basah menghadapi ancaman alih fungsi dan eksploitasi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Dengan pendekatan hukum, lahan basah dapat dikelola secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologi, sekaligus melindungi hak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di ekosistem tersebut. Perkenalkan, nama saya Salwa Ahmadania dengan NIM 2310111220070. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih peran dan manfaat dari lahan basah. Jadi yang pertama, lahan basah ini berfungsi sebagai spons alami yang menyerap air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir dan sekaligus menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Yang kedua, lahan basah ini menyaring polutan sehingga menjaga kualitas air tetap bersih. Yang ketiga, lahan basah merupakan habitat dari berbagai macam ikan, burung, dan juga tumbuhan langka yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, lahan basah jadi sumber penghidupan masyarakat seperti contohnya perikanan, pertanian, dan juga ekowisata. Yang terakhir nih, yang kelima, lahan gambut atau lahan basah ini di dalamnya mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar sehingga berperan penting mengendalikan perubahan iklim. Jadi, karena manfaatnya yang besar, lahan basah wajib dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Natania Surani Syotang dengan NIM 2311211220080 akan membahas mengenai dasar hukum yang mengatur lahan basah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 63 ayat 1, pemerintah pusat wajib menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada pasal 63 ayat 2, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penetapan ruang. Pasal 19, rencana tata ruang wilayah harus memuat kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau JO UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4, semua kawasan hutan dikuasai oleh negara termasuk hutan mangrove yang berada di lahan basah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau JO UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 69 ayat 1, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola lingkungan hidup, termasuk melaksanakan upaya pencegahan kebakaran lahan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 atau JO Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasal 21, dilarang mengalihfungsikan fungsi lindung ekosistem gambut. Yang terakhir, yang nomor 6, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pokok pengaturannya menetapkan kawasan strategis nasional termasuk kawasan lindung seperti ekosistem lahan basah. Saya Nazwa Maria di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang apa potensi konflik hukum terkait lahan basah dan spesifik menjelaskan persoalan tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Nah, ada banyak aturan terkait lahan basah seperti yang sudah dijelaskan oleh Natania, namun tidak ada aturan hukum yang menjadi payung tunggal tentang lahan basah. Regulasi yang tersebar di banyak undang-undang sektoral. Maka akibatnya satu aturan mengedepankan konservasi dan aturan lainnya memberikan ruang eksploitasi. Contohnya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor
tahun 2014 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang ekosistem gambut, melarang alih fungsi lahan gambut yang memiliki fungsi lindung. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan yang membuka ruang bagi pengembangan perkebunan sawit di lahan yang tidak disebutkan secara jelas sebagai kawasan lindung. Nah, masalahnya adalah definisi kawasan lindung di peraturan pemerintah gambut dan izin usaha perkebunan sering tidak sinkron dalam praktik. Selain hal tersebut, terdapat pula tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dikarenakan dualisme perizinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sebelum undang-undang ini berlaku, banyak izin yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun setelah perundangan ini berlaku, kewenangan beralih ke pemerintah pusat. Masalahnya muncul karena ada izin lama yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masih berlaku, tetapi izin baru harus diterbitkan oleh provinsi atau pusat. Hal ini menciptakan konflik antara pelaku usaha dan otoritas, bahkan antar level pemerintahan. Contoh kasusnya adalah kasus izin tambak undang di lahan mangrove yang ada di Sulawesi dan Kalimantan. Perizinannya dicabut lalu perusahaan menggugat ke PT UN, maka timbullah sengketa kewenangan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pasha Launanita dengan NIM 23102113200016. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang dijelaskan sebelumnya oleh kelompok saya, dan di poin ini saya ingin menjelaskan tentang sengketa hak atas tanah pun juga sengketa atas tanah berdasarkan hukum adat. Untuk sengketa hak atas tanah adalah konflik yang terjadi terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau pengelolaan tanah, di mana sengketa ini biasanya terjadi antar individu atau kelompok masyarakat, pun juga pemerintah dan masyarakat adat, atau pihak-pihak yang memiliki klaim berbeda atas tanah yang sama. Lalu, untuk hak adat adalah hak yang diakui berdasarkan tradisi dan hukum adat suatu masyarakat, di mana masyarakat adat sering memiliki aturan sendiri tentang pengelolaan tanah ulayat, adat tanah komunal adat, penggunaan sumber daya alam, pun juga penyelesaian konflik internal. Itu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaira Zahra atau biasa dipanggil Aira. Jadi dampak lingkungannya yaitu ada kerusakan ekosistem yang menyebabkan lahan basah rusak karena alih fungsi untuk food estate, sawit, dan tambang. Lalu kehilangan keanekaragaman hayati, yang itu habitat flora endemik itu jadi hilang. Lalu ada banjir dan kekeringan, yaitu hilangnya fungsi alami penyerapan air, dan pencemaran dan kebakaran, pembukaan lahan gambut sering lewat pembakaran. Lalu ada perubahan iklim, lahan gambut kering melepaskan emisi karbon besar. Gugatan hukum perdata atau warga LSM menuntut ganti rugi, yaitu didasari oleh pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua ada gugatan PT UN yang membatalkan izin proyek yang merusak lingkungan. Yang berikutnya ada pidana lingkungan berdasarkan UU 32 tahun 2009, pelaku perusakan lahan dapat dipenjara dan didenda. Yang terakhir ada citizen lawsuit, warga menggugat pemerintah karena lalai melindungi lingkungan. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.